Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini kita akan membahas tentang gelanggang atau ring, khususnya pada definisi dan contoh-contohnya. Selamat mengikuti, semoga kalian semua sukses. Kita ulang sedikit materi yang lalu, kita sudah mempelajari tentang grupoid. Ya, grupoid itu berkaitan dengan ketertutupan. Jadi suatu himpunan ya dengan operasi tertentu disebut grupoid jika operasi tersebut tertutup dalam himpunan itu ya. Kemudian semigroup. Semigroup ya, suatu himpunan dikatakan semigroup ya dengan suatu operasi tertentu jika memenuhi tertutup dan asosiatif. Asosiatif atau ini disebut juga grupoid yang asosiatif. Ya, yang asosiatif. Kemudian monoid. Monoid, suatu himpunan dengan operasi tertentu merupakan monoid ya, jika tertutup, ya, lalu dia bersifat asosiatif, lalu dengan elemen identitas, adanya elemen identitas. Ya, artinya monoid ini merupakan semigroup yang memiliki elemen identitas. Lalu yang terakhir kita pelajari adalah grup. Dengan operasi tertentu ya, disebut grup ya, jika memenuhi tertutup, asosiatif, ya, adanya elemen identitas, ya, dan semua anggota memiliki inverse. Ya. Atau grup ini disebut monoid yang semua anggotanya memiliki inverse. Ya, grupoid, semigroup, monoid, dan grup ini semua berkaitan dengan satu operasi. Nah, materi yang akan kita bahas ini adalah ring. Ya. Ring ini berkaitan dengan dua operasi. Ring itu berkaitan dengan dua operasi. Ya, misalnya operasinya adalah penjumlahan atau perkalian dan titik di sini perkalian. Di sini tidak harus ya selalu penjumlahan dan perkaliannya ini merupakan penjumlahan dan perkalian pada bilangan. Ya bisa saja nanti didefinisikan secara abstrak. Ya. Nah sekarang definisi dari ring. Ya. Definisi dari ring. Ya R itu bukan himpunan kosong. Ya ini bukan himpunan kosong. Dengan operasi penjumlahan dan perkalian. R dengan operasi penjumlahan dan perkalian ini disebut ring. Ya, disebut ring jika memenuhi satu Romawi R dengan operasi penjumlahan itu merupakan grup komutatif. Ya. Jadi dia selain grup juga komutatif. Sehingga apa saja yang harus dipenuhi dalam sifat ini, yang satu Romawi ini, yang pertama tentu saja tertutup ya terhadap operasi jumlah. Tertutup terhadap operasi jumlah, lalu asosiatif terhadap operasi jumlah. Ya, lalu adanya identitas ya terhadap operasi jumlah. Lalu semua anggotanya memiliki inverse ya terhadap operasi jumlah. Inverse. Nah, karena dia grup komutatif, maka syarat yang kelima komutatif terhadap operasi jumlah. Lalu yang kedua, dua Romawi, R kali itu semigroup. Nah, kalau semigroup berarti harus memenuhi yang pertama tertutup. Ya, tertutup.
terhadap operasi kali. Lalu yang kedua, asosiatif terhadap operasi kali. Ya, jadi ini R kalinya semigroup. Lalu yang ketiga, ya, sifat distributif. Ya, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Ya, tentu semua sudah tahu lah ya sifat distributif itu seperti apa ya. Jadi yang pertama itu sifat distributif kiri ya. Distributif kiri. Lalu ada sifat distributif kanan. Ya, distributif kiri. Lalu ada sifat distributif kanan. Jadi di sini suatu himpunan dengan dua operasi disebut ring ini harus memenuhi sifat-sifat ini. Jadi ada berapa ini sifat-sifat ini kalau kita lihat ya. Ini ada 5 ya, ditambah 2, 7, ditambah 2, 9. Jadi harus memenuhi ke-9 sifat ini. Atau kalau kita mau urutkan ini ya, kita ubah ini 6 ya, sifat ke-6, ke-7, 8, ini 9. Jadi ada 9 ya. Syarat suatu himpunan dengan dua operasi tertentu disebut ring. Ada 9 syarat yang harus dipenuhi. Berkaitan dengan ring atau gelanggang yang harus diperhatikan ya, yang pertama elemen identitas terhadap penjumlahan. Elemen identitas terhadap penjumlahan ya. Ini biasanya disebut elemen 0 atau Z. Elemen 0 ya. Simbolnya itu Z atau 0. Ya, Z atau 0 ini ya. Kemudian inverse dari A ya, anggota R, kalau R itu ring ya, terhadap penjumlahan adalah min A ya, anggota R. Kemudian jika A, B anggota R ya, jika A, B anggota R, maka A plus inverse B ya, A plus B itu bisa ditulis A min B saja. Gitu. Ya. Operasi penjumlahan dan perkalian di dalam ring ini tidak harus operasi penjumlahan dan perkalian pada himpunan bilangan biasa ya. Bisa berbeda gitu ya. Kemudian sifat komutatif pada penjumlahan di dalam ring. Ya, sifat komutatif pada penjumlahan. Ingat ya, karena dia ada dua operasi. Nah, sifat komutatif pada penjumlahan dalam ring itu suatu keharusan. Jadi suatu ring itu wajib memiliki sifat komutatif pada penjumlahan. Tapi sifat komutatif pada perkalian itu tidak wajib. Nah, ring ya yang memiliki sifat ya, komutatif terhadap perkalian ya, bukan terhadap perjumlahan, terhadap perkalian disebut ring komutatif. Ya, jadi khusus ya. Kemudian elemen identitas terhadap penjumlahan ya, adanya elemen identitas terhadap penjumlahan dalam suatu ring itu juga suatu keharusan. Ya, wajib suatu ring memiliki elemen identitas terhadap penjumlahan yang disebut elemen 0. Ya. Tapi elemen identitas ring terhadap operasi perkalian itu tidak harus ada. Namun ada ring ya dengan elemen kesatuan. Ya, dengan elemen identitas terhadap perkalian. Jadi ada ring
dengan elemen identitas ya terhadap perkalian. Ya, terhadap perkalian. Nah, ring ini disebut ring dengan elemen kesatuan. Ring dengan elemen kesatuan. Ya. Jadi artinya ya jika ya ring yang dengan elemen kesatuan itu ya, jika terdapat U anggota R ya sedemikian sehingga untuk setiap A anggota R berlaku A kali U sama dengan U kali A sama dengan A. Ini ya. Jadi ini yang harus diperhatikan bahwa suatu ring memiliki sifat komutatif terhadap penjumlahan itu keharusan, tapi terhadap perkalian tidak. Nah, ring yang memiliki terhadap komutatif ya, sifat komutatif terhadap perkalian disebut ring komutatif. Demikian juga dengan elemen identitas ya, elemen identitas terhadap penjumlahan merupakan suatu kewajiban dimiliki oleh ring. Tapi ketika ring yang memiliki elemen identitas terhadap perkalian disebut ring dengan elemen kesatuan. Contoh-contoh ring yang pertama, B itu himpunan bilangan bulat ya. Ini contoh 1. B himpunan bilangan bulat. Bilbul dengan operasi jumlah dan kali. Ya. Nah, apakah B dengan operasi jumlah dan kali ini merupakan gelanggang atau ring ya? Lalu jika gelanggang, apakah gelanggang komutatif? Ya. Lalu jika gelanggang juga apakah memiliki elemen kesatuan? Apakah gelanggang dengan elemen kesatuan? Ya, dengan elemen kesatuan. Ya. Kita buktikan ya. Yang pertama, bukti bahwa B plus itu merupakan grup abelian atau grup komutatif. Ya. Yang pertama, himpunan bilangan bulat tertutup kan terhadap penjumlahan. Ya. Dia tertutup terhadap operasi penjumlahan. Kita tahu semua ya, tertutup terhadap operasi penjumlahan. Lalu yang kedua, di dalam himpunan bilangan bulat juga berlaku sifat asosiatif terhadap penjumlahan ya. Lalu yang ketiga, di dalam bilangan bulat terhadap penjumlahan itu memiliki identitas yaitu 0 identitasnya. Lalu inversenya juga ada ya. Inversenya untuk setiap A anggota bilangan bulat ya. Inversenya adalah min A. Min A, anggota bilangan bulat juga ya. Lalu yang kelima, di dalam bilangan bulat ya terhadap operasi penjumlahan juga berlaku sifat komutatif. Oke. Lalu yang kedua, 2 Romawi, bahwa bilangan bulat dengan operasi perkalian itu semigroup. Ya, semigroup. Di mana ini sifat yang keenam ya, dia tertutup terhadap operasi perkalian. Lalu yang ketujuh bersifat asosiatif terhadap perkalian. Ya, asosiatif terhadap perkalian. Lalu distributifnya. Distributif ya berlaku bahwa untuk setiap A, B, C anggota bilangan bulat itu kan berlaku ini sifat yang ke-8 ya, bahwa A plus B dikalikan C itu sama dengan A dikali C ditambah
ditambah A kali C. Ini distributif kiri. Lalu A dikalikan B plus C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Ini distributif kanan. Ini memenuhi ya. Lalu tadi apakah jadi bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan perkalian merupakan gelanggang. Lalu untuk yang berikutnya ini merupakan gelanggang sudah terpenuhi. Apakah gelanggang komutatif ya? Apakah gelanggang komutatif? Ya, bahwa B plus kali itu gelanggang komutatif. Karena bersifat komutatif terhadap operasi perkalian. Ini gelanggang komutatif atau gelanggang abelian. Ya. Karena operasi perkalian, operasi kalinya bersifat komutatif. Ya. Lalu apakah merupakan gelanggang dengan elemen kesatuan ya? Ya, ternyata elemen kesatuannya apa? Ada satu ya, karena semua bilangan bulat kalau dikalikan satu kan hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi elemen kesatuannya adalah satu. Elemen kesatuannya adalah satu. Jadi B plus kali ini merupakan gelanggang komutatif. Ya, gelanggang komutatif dengan elemen kesatuan. Ya, dengan elemen kesatuan. Ya, contoh yang lain dari gelanggang komutatif dengan elemen kesatuan, silahkan ya dicek. Itu ada bilangan real, ya, bilangan real dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Lalu ada bilangan rasional dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Itu juga merupakan gelanggang komutatif dengan elemen kesatuan. Contoh gelanggang yang kedua. G adalah himpunan bilangan genap. Ya, kalau dituliskan G sama dengan himpunan 2A sedemikian hingga A anggota bilangan bulat. Ya. Apakah G dengan operasi penjumlahan dan perkalian itu merupakan ring? Apakah ini merupakan ring? Ya. Lalu apakah merupakan ring komutatif? Ya. Lalu apakah merupakan ring dengan elemen kesatuan? Oke. Kita buktikan yang ring dulu ya. Bukti yang ring. Ada 3 Romawi ya, ada 9 sifat. Yang pertama, kita akan membuktikan bahwa G dengan operasi penjumlahan merupakan grup komutatif. Ya. Grup komutatif. Jelas ya, bahwa G itu subset dari himpunan bilangan bulat. Karena dia subset himpunan bilangan bulat, maka pasti sifat-sifat yang berlaku, sifat-sifat kayak asosiatif, lalu komutatif, ya asosiatif, komutatif, distributif itu berlaku juga di G. Karena di bilangan bulat, maksudnya di bilangan bulat itu kan berlaku asosiatif, komutatif, dan distributif, maka di G juga nanti berlaku sifat asosiatif, komutatif, dan distributif. Gitu ya. Yang pertama ketertutupan dulu ya. Ketertutupan. Kita mau membuktikan ketertutupan. Ya. Ambil sembarang A, B anggota bilangan anggota himpunan G.
Ya, karena AB anggota himpunan G, maka bentuknya A itu sama dengan 2X. X-nya anggota himpunan bilangan bulat. Lalu B bentuknya 2Y dengan Y anggota himpunan bilangan bulat. Ya. Lalu kita lanjutkan, penjumlahan A ditambah B itu sama dengan A-nya 2X ditambah 2Y. B-nya 2Y. Ini gunakan hukum distributif ya. Maka ini 2X plus Y. X anggota bilangan bulat. Ya. Y juga anggota bilangan bulat. Maka X plus Y ini juga anggota himpunan bilangan bulat. Nah, bentuk A plus B adalah 2 kali suatu himpunan bilangan bulat. Nah, ini berarti A plus B anggota G. Ya, sehingga tertutup. Tadi kemudian asosiatif. Asosiatif ya jelas ya karena himpunan bilangan G ini, himpunan G merupakan himpunan bagian dari B ya. Ya, karena di dalam B berlaku sifat asosiatif. Karena di dalam B ya bersifat asosiatif. Ya. Jelas G juga asosiatif terhadap penjumlahan. Jadi penjumlahannya bersifat asosiatif. Lalu elemen identitasnya. Ya. Elemen identitas terhadap penjumlahan ya, itu 0. Ya. Karena untuk setiap 2A anggota G ya, 2A anggota G ya, berlaku 2A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 2A sama dengan 2A. Ya. Jadi kita sudah sudah membuktikan ya 3 sifat di dalam grup komutatif ya terhadap operasi penjumlahan, yaitu tertutup, asosiatif, dan adanya elemen identitas. Lanjut untuk membuktikan sifat yang keempat, yaitu inverse. Adanya inverse untuk setiap anggota di G. Ya, untuk setiap 2A anggota G, ya, maka inverse-nya adalah min 2A. Ya. Karena 2A ditambah min 2A sama dengan min 2A ditambah 2A, yaitu sama dengan identitas. Lalu komutatif ya, jelas ya, karena G subset dari B, komutatif ya. Karena G subset dari B. Dan di B berlaku komutatif komutatif terhadap penjumlahan ya, maka di G juga komutatif ya terhadap penjumlahan. Oke. Yang satu Romawi sudah kita buktikan bahwa G plus merupakan grup komutatif. Sekarang yang 2 Romawi, kita mau membuktikan bahwa G perkalian itu merupakan semigroup. Yaitu sifat yang ke-6, ketertutupan terhadap perkalian. Ya, tertutup terhadap operasi perkalian ya. Ambil ya sembarang
A, B anggota G, ya, maka bentuk A itu sama dengan 2X, X-nya anggota bilangan bulat, lalu B-nya 2Y, Y-nya anggota bilangan bulat. Kita kalikan A kali B, itu sama dengan 2X kali 2Y, kali 2Y, ini kali ya, sama dengan 4XY. Ini bisa kita tuliskan 2 kali 2XY. Ya, X anggota bilangan bulat, Y anggota bilangan bulat, maka 2 kali XY itu ini merupakan himpunan bilangan bulat juga. Merupakan anggota himpunan bilangan bulat. Sehingga A kali B, ya, merupakan anggota dari G. Ya, jadi ketertutupan terpenuhi. Ini sifat tadi yang ke-6, lalu sifat yang ke-7, ya, asosiatif, ya. Asosiatif, ya. Jelas G asosiatif, ya, terhadap perkalian. Ya, karena G subset dari B dan di B berlaku, ya, asosiatif terhadap perkalian. Ya. Jadi kita sudah membuktikan 7 sifat. Tinggal 2 sifat lagi untuk membuktikan bahwa G dengan operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring. Ya, sifat yang terakhir itu yang ketiga, ya, 3 Romawi, itu tentang sifat distributif. Distributif, ya, jelas, ya, di G berlaku distributif. Ya, karena G tadi subset dari B, ya, dan di B berlaku distributif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa G dengan operasi penjumlahan dan perkalian itu merupakan ring atau gelanggang. Merupakan ring. Nah, apakah G ini merupakan ring dengan elemen kesatuan, ya? Kita tahu bahwa elemen kesatuan di dalam operasi perkalian, elemen kesatuan dalam operasi perkalian adalah 1. Tapi 1 ini bukan anggota G. Karena G itu kan anggotanya adalah himpunan bilangan genap. Ya, jadi G bukan ring dengan elemen kesatuan. Ya. Lalu apakah komutatif? Ya. G komutatif terhadap operasi perkalian, ya, karena G itu tadi, ya, subset dari B. Di dalam B juga berlaku komutatif, sehingga G komutatif terhadap perkalian. Sehingga G merupakan ring komutatif atau ring abelian. Ring komutatif, ya, saya ring komutatif, ya, disebutnya. Kita sudah membahas tadi 2 contoh ring. Sekarang contoh yang ketiga. M merupakan himpunan matriks yang anggota-anggotanya adalah A, B, C, 0, di mana A, B, C anggota bilangan real. Ya. Apakah M dengan operasi penjumlahan dan perkalian itu merupakan ring? Ya. Kita buktikan yang pertama dulu, M dengan operasi penjumlahan apakah merupakan grup komutatif, ya? Apakah merupakan grup komutatif? Sifat pertama, ketertutupan, ya. Tertutupan, ambil sembarang A
B anggota M. Ya. Maka bentuk A sama dengan A1, B1, C1, 0. Ya. Lalu B, A2, B2, C2, 0. Di sini A1, B1, C1 anggota R, A2, B2, C2 anggota R. Ya. A plus B, tentu saja kita gunakan sifat pada operasi penjumlahan matriks. Ini C1, 0 ya, ditambah A2, B2, C2, 0 ya. Ini sama dengan A1 plus B1, A2, B ya, B2 plus, oh salah ya, ini A1 plus A2, A1 plus A2, B1 plus B2, lalu C1 plus C2, ini tetap 0 ya. Karena A1, A2, B1, B2, C1, C2 itu anggota bilangan real, maka A1 plus A2 juga bilangan real ya. A1 plus A2 bilangan real, B1 plus B2 bilangan real ya. Dan C1 plus C2 itu juga bilangan real ya. Sehingga ya, A plus B anggota M. Jadi ketertutupan dipenuhi. Sifat yang kedua adalah asosiatif. Sifat yang kedua asosiatif. Kita tahu bahwa perkalian matriks bersifat asosiatif. Jadi terpenuhi ya, perkalian matriks kita tahu ya bersifat asosiatif. Oh, bukan perkalian, penjumlahan. Penjumlahan matriks ya. Penjumlahan matriks bersifat asosiatif. Lalu elemen identitasnya. Elemen identitas ada yaitu 0, 0, 0, 0 ya, karena untuk setiap A, B, C, 0 anggota M ya berlaku A, B, C, 0 ditambah 0, 0 ya. Itu sama dengan A, B, C, 0 ya. Dibalik juga ini sama ya. A, B, C, 0. Tertutup sudah, asosiatif sudah, elemen identitas sudah ya terhadap perjumlahan. Sekarang inverse. Sifat yang keempat. Inverse. Ya. Untuk setiap A, B, C, 0 anggota M, inverse-nya adalah min A, min B, min C, 0 anggota M. Jadi ada ya, setiap elemen di M memiliki inverse. Lalu yang kelima, komutatif. Komutatif ya. Kita tahu bahwa A, B, C, 0 ditambah D, E, F, 0 itu sama dengan A plus D, B plus E, C plus F, 0. Ya, sama dengan, ini sama dengan ya. Sama dengan D plus A, E plus B, F plus C, ini 0. Nah, ini sama dengan
D E F0 plus A B C0 ya, jadi berlaku komutatif ya. Nah, yang 2 Romawi, apakah M kali ya itu semigroup? Semigroup ya. Ambil, jadi ini sifat yang ke-6. Ambil sebarang ya, sebarang A, B, C 0 dan D, E, F 0 anggota M. Lalu kita kalikan A, B, C 0 dikali D, E, F 0. Gunakan sifat operasi pada perkalian matriks ya. Ini AD plus BF ya. Lalu ini AE ya. Kemudian ini CD. Lalu ini OCD ya. Lalu ini CE. Ulang ya. Ini AD plus BF, lalu AE plus 0 ya AE, kemudian CD plus 0 ya CD, ya lalu CE plus 0 ya CE. Ya. Nah, bentuk ini bukan anggota M. Karena apa? Ya, karena CE tidak sama dengan 0. Kan kalau di anggota M kan dia CE. Ya. Ini ya, CE ini. CE ini tidak sama dengan 0. Kan kalau anggota M kan, ya, kalau anggota M ini 0. Ya, jadi tidak tertutup operasi perkaliannya. Ya. Jadi operasi perkalian tidak tertutup di M. Dari sini sudah ketahuan ada satu sifat yang tidak terpenuhi ya. Sehingga dapat disimpulkan M bukan ring dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Ya, ini adalah yang non contoh. Contoh 4, ini himpunan B7 yang anggota-anggotanya ini ya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dengan operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat modulo 7. Pertanyaannya adalah, apakah B7 ini dengan operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat modulo 7 ini merupakan ring? Lalu kalau ring, apakah komutatif? Ya, apakah memiliki elemen kesatuan? Dan apakah semua anggota itu memiliki inverse? Jadi di sini ada 4 hal yang harus kita tunjukkan, kita buktikan. Nah, untuk memudahkannya, ya untuk menunjukkan ring, yang paling mudah kita buat tabel Kelly, ya tabel Kelly penjumlahan dan perkalian bilangan bulat modulo 7. Ya, ini tabel Kelly ya sudah dibuat untuk penjumlahan dan perkalian himpunan bilangan bulat modulo 7 ya. Dari tabel ini kita dapat melihat bahwa sifat yang pertama ya, bahwa operasi plus ya itu tertutup ya, tertutup di B7. Kita perhatikan di situ bahwa anggota-anggota di hasil penjumlahan bilangan-bilangan di B7 juga adalah bilangan B7. Lalu asosiatif jelas ya, karena B7 ini kan himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat. Jadi asosiatif terhadap penjumlahan ya jelas ya. Kemudian identitasnya jelas 0, identitasnya itu 0 ya. Kemudian inverse-nya, inverse terhadap penjumlahan ya, terhadap penjumlahan. Kalau 0 ya, inverse 0 itu 0 ya. Kemudian inverse 1 6 ya kan, karena 1 ditambah 6 hasilnya 0.
Lalu inverse 2 itu 5, demikian juga 5 ya. Ini sama ya. Inverse 3 itu 4. 4, 3 sama ya, kebalikannya. 4 inverse-nya 3. Lalu inverse-nya 5 adalah 2. 6 adalah 1. Jadi semua memiliki inverse. Ya. Lalu komutatif jelas ya, komutatif ya. Karena di dalam tabel Kelly itu simetris terhadap diagonal utama ya. Ini komutatif ya. Dan juga bilangan bulat kan komutatif terhadap operasi penjumlahan. Oke. Lalu sifat yang keenam. Sifat yang keenam, dilihat tabel Kelly-nya ya. Di situ tertutup ya. Ya, operasi perkalian tertutup ya. Tertutup di B7 ini. Kalau dilihat dari tabel Kelly, semua anggota jika dikalikan dengan anggota di B7 juga, hasilnya adalah anggota di B7, jadi tertutup. Lalu yang ketujuh, asosiatif, ya jelas ya. Asosiatif jelas ya, karena operasi perkalian juga asosiatif di bilangan bulat juga gitu ya. Lalu sifat yang ke-8 distributif ya, jelas ya, ada distributif kiri karena berlaku juga di bilangan bulat. Distributif kiri, lalu distributif kanan juga. Jelas karena berlaku di bilangan bulat. Ya, sehingga B7 ini dengan operasi perkalian, operasi penjumlahan dulu ya. Dengan operasi penjumlahan ya, pada operasi bilangan bulat modulo 7 dan perkalian bulat bilangan modulo 7, bilangan bulat modulo 7 ini merupakan ring ya. Lalu apakah ring komutatif? Ya, dia ring komutatif ya, ring komutatif karena berlaku sifat komutatif pada perkalian ya, ring komutatif ya. Kemudian apakah ada elemen identitasnya? Ya, elemen identitasnya berapa? 1 ya. Elemen identitas 1 ya. Jadi ring komutatif dengan elemen identitas ya. Jadi ring komutatif dengan elemen identitas ya. Dengan elemen identitas. Ya, ini itu ya, B7 ini dengan operasi jumlah dan kali. Merupakan ring komutatif dengan elemen kesatuan, bukan elemen identitas ya, dengan elemen kesatuan. Ya, karena elemen identitas perkaliannya ada ya, 1. Nah, pertanyaan yang terakhir, apakah semua elemen di B7 ini memiliki inverse terhadap operasi perkalian? Ya. Sekarang kita cek ya, ini tadi merupakan ring ya. Lalu ada elemen identitas ya, sehingga ini merupakan ring komutatif. Ya, merupakan ring. Ya, tadi sudah dibuktikan ya, ini B plus ini merupakan ring, juga merupakan ring komutatif, dan terakhir dia merupakan ring komutatif dengan elemen kesatuan gitu ya. Nah, pertanyaannya yang terakhir adalah apakah semua anggota di B7 ini mempunyai inverse terhadap operasi perkalian? Kita cek ya di dalam tabel Kelly itu ya. Inverse kalau 0 jelas ya, tidak ada inverse-nya ya. Inverse dari 1 ya, inverse dari 1 adalah 1 ya. Kemudian inverse dari 2. Kita cek di tabel Kelly ya. 2 kali berapa ya, hasilnya 1, ternyata 4 ya. Kemudian 3. 3 kali berapa, hasilnya 1.
5 ya. 5. Lalu 4. 4 tadi 2 inverse-nya. Kemudian 5 inverse-nya adalah 3. Kemudian 6 inverse-nya diri sendiri. Ya. Ternyata semua elemen di B7 memiliki inverse ya terhadap operasi perkalian. Semua memiliki inverse ya terhadap operasi kali. Ya, jadi sudah kita buktikan bahwa B plus dengan operasi penjumlahan dan perkalian bilangan B7. B7 dengan operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat modulo 7 itu merupakan ring dan juga merupakan ring komutatif dan juga merupakan ring komutatif dengan elemen kesatuan dan semua anggotanya memiliki inverse terhadap operasi perkalian. Namun yang memiliki inverse di sini adalah yang bukan elemen 0 ya. Nah, ring ya dengan ring yang komutatif dengan elemen kesatuan dan semua anggota yang bukan 0 memiliki inverse. Ini disebut ring khusus, disebut field atau lapangan. Ya, jadi field itu atau lapangan atau ada juga yang menyebutkan medan merupakan ring komutatif dengan elemen kesatuan dan semua elemen yang bukan 0 memiliki inverse terhadap operasi perkalian. Ya, banyak contoh-contoh dari field. Nah, ini untuk latihan ya. Apakah R plus kali, jadi bilangan real dengan operasi penjumlahan dan perkalian itu merupakan medan atau field atau lapangan ya. Kemudian buktikan Q akar 2 dengan operasi penjumlahan dan perkalian merupakan medan. Ya, dengan Q akar 2 adalah himpunan A plus akar 2 di mana A plus B akar 2 di mana AB itu anggota bilangan rasional. Ya, oke. Sajian tentang ring sampai di sini ya. Kita lanjutkan dengan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.